Hi everyone, what's the good word today? Kita akan lanjutkan diskusi kita pada mata kuliah sinteks ya. Pembahasan kali ini kita akan mendiskusikan the noun phrase part 1. Nah, pada contoh-contoh sebelumnya kita mengetahui bahwa noun phrase terdiri dari determiner plus noun atau hanya noun saja. Di samping itu kita juga telah mendiskusikan secara singkat adjective dan adjective phrases. Pada pembahasan kali ini kita akan melihat lebih detail mengenai constituent noun phrase itu sendiri. Pada pembahasan sebelumnya, kita pun tahu bahwa noun phrase ini yang menjadi inti atau kepalanya adalah head word-nya, yaitu noun itu sendiri. Ada beberapa jenis noun phrase yang berbeda di antaranya common noun atau kata benda umum, proper noun atau kata benda nama diri, dan abstract noun atau juga kata benda abstrak. Pada noun phrase juga kita telah membahas bahwa pronoun pun masuk pada kategori noun phrase ya. Nah, pronoun inilah yang akan menjadi pembahasan awal kita pada pertemuan kali ini. Contoh-contoh dari pronoun yang sejauh ini kita gunakan pada kalimat-kalimat sebelumnya adalah you, he, dan her. Seperti yang bisa kita lihat pada contoh nomor pertama, he chased her. Contoh nomor kedua, you must eat bananas. Nah, ada beberapa contoh personal pronoun di antaranya first person singular, I or me, yang berarti saya, and then first personal plural, we or us. Then second person singular adalah you, dan second personal plural adalah you juga. And then we have third person singular adalah she or her or he, him or it. Ya, sedangkan untuk third personal plural belongs to they or them. Kita akan lihat di contoh nomor 3 di sini. She loves football. Kata she pada kalimat ini adalah mengacu pada orang spesifik, seseorang yang bisa diidentifikasi atau dikenali. Berbeda dengan unsur kata benda pada noun phrase, beberapa personal pronoun ini memiliki bentuk berbeda berdasarkan posisi kalimatnya. Di contoh nomor 4 dan nomor 5 ini, posisinya sama, yaitu girls hate boys, boys hate girls. Bandingkan dengan contoh-contoh personal pronoun berikut ya. Nomor 6, I hit her. And then nomor 7, she hit me. Nomor 8, we smiled at him. Nomor 9, he smiled at us. Nah, pada contoh nomor 6 sampai dengan nomor 9 ini, bentuk pronounnya berubah apakah sebagai subjek atau bukan. Kita harus ingat bahwa cara menguji noun phrase itu apakah noun phrase itu sendiri bisa digantikan dengan pronoun atau tidak. Seperti di contoh nomor 10, a dog chased that girl. Bisa menjadi seperti di nomor 11, it chased her. Dan di nomor 12, girls hate boys. Jadi seperti di nomor 13, they hate them. Nah, grup pronoun lainnya adalah pertama indefinite, yang biasanya ini mengacu pada kesatuan yang tidak jelas, seperti some, something, anyone, someone. Di contoh nomor 14, some like it hot. Dan di contoh 15, anything goes. Ada juga kelompok demonstratif atau penunjuk seperti this, that, these, dan those. Pada contoh nomor 16, this is really pretty. Dan nomor 17, that is very ugly. Selanjutnya adalah interrogative atau kalimat tanya yang meliputi who, which, what, dan
whose ya. Contohnya seperti di contoh nomor 18, who is coming to dinner? Di contoh 19, which is the train to England? Berikutnya adalah possessive, meliputi mine, yours, hers, ours, yours or plural, dan theirs ya. Pada contoh nomor 20, contoh kalimatnya adalah the red book is mine. Nomor 21, yours is on the table. Untuk bagian terakhir adalah reflexive. Di sini kategorinya adalah myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, dan themselves. Pada contoh 22, Ken loves himself. Contoh 23, the children hurt themselves. Nah, kita akan lihat contoh-contohnya. Misalkan ada di 24A ya. Kalimatnya adalah the child rang the doorbell. Nah, di sini kalimat terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Noun phrase terbagi menjadi dua, yaitu determiner plus noun. Dan verb phrase terbagi dua, yaitu verb group transitive dan noun phrase. Verb group transitive ini terbagi dua lagi, yaitu auxiliary dan verb. Untuk auxiliary ini, bagiannya atau bagian tense-nya adalah past ya. Sedangkan untuk noun phrase terbagi dua. Terbagi dua lagi, yaitu ada determiner dan noun. Sehingga diperolehlah kalimatnya adalah the child rang the doorbell. Nah, untuk the child ini adalah sebagai subjek, rang merupakan predikator, dan the doorbell adalah direct object. Selanjutnya untuk contoh yang 24B. Kalimat terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Noun phrase di sini misalkan berupa pronoun, sedangkan verb phrase terdiri dari verb group transitive dan noun phrase ya. Verb group transitive terdiri dari auxiliary plus verb. Pada auxiliary ini terdiri dari tense, yaitu berupa past. Sedangkan pada noun phrase terdiri dari determiner plus noun. Nah, kita lihat misalkan di bagian pronounnya ada she, someone, dan who. Ya, sehingga kalimatnya adalah misalkan she or someone or who rang the doorbell. Nah, posisi she, someone, who merupakan subjek, untuk kata rang merupakan predikator, dan the doorbell merupakan direct object. Selanjutnya kita akan membahas pre-modification dan post-modification ya. Nah, pre dan post-modification noun phrase bisa terdiri dari satu konstituen saja, yakni pronoun seperti yang dicontoh sebelumnya, atau noun phrase pun bisa lebih dari satu konstituen, yaitu determiner plus noun. Namun ada juga beberapa konstituen yang menerangkan noun phrase untuk menerangkan head noun atau noun sebagai kepala katanya. Konstituen yang menerangkan head noun ini bisa muncul sebelum atau sesudahnya, ya. Nah, kelompok yang muncul setelah istilahnya head noun disebut free modifier. Sedangkan kelompok yang muncul setelah the head noun disebut post modifier. Kita akan bahas dulu yang bagian pertama, yaitu free atau pre-modification ya. Nah, sekarang kelompok yang termasuk pre-modification adalah determiner, adjective phrases, dan noun. Nah, pada determiners, seperti yang kita bahas pada diskusi sebelumnya, adalah definite and indefinite article ya, berupa an, dan the misalkan. Di samping itu ada juga definite article ya, tadi disebutkan the.
Ada beberapa kelompok lainnya yang tergolong pada determiner. Yang pertama adalah demonstrative atau kata penunjuk. Macamnya terdiri dari this, that, these, dan those. Macam quantifiers adalah some, any, each, every, no, etc. Selanjutnya untuk possessive adalah my, your, her, his, its, our, your yang plural dan their. Dan selanjutnya adalah di sini W8 determiner. Macamnya ada whose, what, dan which. Nah, kita lihat beberapa contoh modifier sebagai berikut. Misalkan kalimat pertama, some like it hot. Some people like it hot. My book is on the table. The red book is mine. This jumper is very colorful. This is really pretty. Which is the train to England? Which train goes to England? Nah, kita harus perhatikan bahwa pronoun bisa berdiri sendiri untuk membentuk noun phrase. Sedangkan untuk determiner ini muncul dirangkaikan dengan head noun-nya untuk membentuk sebuah noun phrase itu sendiri. Dan pembahasan selanjutnya yaitu genitive ya. Ada bentuk pengecualian dari possessive determiner yang bisa diasumsikan sebagai frase. Seperti contoh pada 25A, this boy's clothes are very dirty. Pada contoh 25B, Kate's baby is crying. Hal ini karena ada bentuk noun phrase dari kata this boy dan juga Kate's. Kata Kate ditambahkan apostrophe S. Possessive phrases atau juga bisa disebut genitive ini posisinya normal sebagai determiner. Seperti di contoh misalkan nomor 26A di sini ya. Nah, the clothes are very dirty. This boy's clothes are very dirty. Selanjutnya, di sini juga ada contoh misalkan di 26B, the baby is crying. Kate's baby is crying. Kita akan analisa posisi determiner pada tree diagramnya yang tertera pada contoh 27 ini ya. Yang kalimatnya ini adalah the boy's clothes are very dirty. Nah, kita akan coba analisa kalimatnya. Kalimat dari the boy's clothes are very dirty ini. Jadi kalimat terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Noun phrase ini terdiri dari determiner plus noun. Sedangkan verb phrase pun terbagi dua, yaitu verb group intensif dan adjective phrase. Ya, untuk determiner ini berupa possessive ya. Dan verb group intensif ini terdiri dari auxiliary dan verb. Adjective phrase terdiri dari adverb phrase dan adjective. Untuk possessive di sini terbagi dua, yaitu kita tentukan saja di sini apostrophe s dan noun phrase. Noun phrase ini yang bagian ini terbagi dua, yaitu ada determiner plus noun. Nah, selanjutnya kita lihat bagian yang auxiliary-nya terdiri dari tense. Tense-nya adalah berupa present. Untuk adverb phrase di sini berupa adverb of degree ya. Sehingga kalimatnya adalah diperoleh sebagai berikut. This boy's clothes are very dirty. Sekali lagi saya ulang kalimatnya. This boy's clothes are very dirty. Di sini this boy's clothes ini sebagai subjek dan di sini predikatornya adalah are dan very dirty bertindak sebagai subjektif atau subject complement ya. Nah, kita lihat lagi istilahnya tree diagramnya.
Di sini kalimatnya